Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agin Priyatna, NIM 1125111062. Di sini kami akan menjelaskan terkait proyek UASnya kami, yaitu pembuatan bisnis atau usaha homestay, yaitu kontrakan atau kos-kosan. Di sini kami juga ada teman-teman kami dari kelompok 1 akuntansi. Perkenalkan, ini teman-teman kami. Halo, gue Fadila Budianti dengan NIM 1125089. Dan saya Selamat Riyadi dengan NIM 1102599. Saya Abdul Zainul Rifki dengan NIM 112510398. Saya Sarul Ajis dengan NIM 112510183. Dan terakhir saya Ridwan Wahyu Utomo dengan NIM 115111085. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang detail bisnis. Pertama, tambahkan detail bisnis buat bisnis baru. Nah, di sini kawan-kawan bisa klik nama bisnis kawan-kawan, negara, lalu kita ke menu pengaturan. Ke menu pengaturan, kita klik, lalu ke menu detail bisnis. Nah, di sini kalian bisa tulis nama bisnis kalian, alamat kalian, negara, dan ini kelompok saya Graha Homestay dengan jalannya tekstur Graha Harmoni. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan bagan akun dari proyek akuntansi kelompok kami. Pertama, klik setting, terus klik bagan akun. Nah, di sini ada beberapa di bagan akun itu terdapat neraca dan laporan laba rugi. Nah, dalam neraca itu terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan di laporan laba rugi itu terdapat pendapatan dan beban. Nah, pertama di aset yang kita perlukan itu biasanya akun aset tetap, dalam biaya, terus ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu berisi tentang bank, akun bank yang dipakai di kelompok kami. Terus ada pendapatan kontrakan, terus ada kos, tanah kos, sama kos-kosan. Sedangkan di kewajiban itu kita ada hutang bank, hanya hutang bank. Terus di ekuitas itu kita terdapat modal. Sedangkan di pendapatan itu pendapatan kami itu ada di kontrakan dan kos. Untuk beban itu biasanya ada beban biaya listrik per bulan, terus beban perawatan atau pemeliharaan, terus ada beban perbaikan, beban gaji, beban iklan, dan beban internet. Terus ada juga dari kewajiban kita itu tentang hutang bank itu ada beban bunga dan beban cicilan pokok. Oke, saya akan mencontohkan cara membuat satu neraca. Di sini kita tinggal klik buat akun baru. Setelah buat akun baru, kita akan membuat namanya. Misalkan kita akan membuat aset. Nanti kita akan menentukan neracanya. Misalkan di sini adalah aset. Dari situ tinggal klik buat. Untuk kode opsionalnya itu juga kita bisa mengisi seperti yang ada di pelajaran akuntansi. Setelah membuat bagan akun, biasanya kita membuat tentang ini yang ada di pojok kiri di manajer IO ini. Biasanya custom, kita tinggal ketik customisasi. Nah, setelah itu kita contreng-contrengin yang kita perlukan sesuai dengan proyek yang diberikan oleh dosen. Di sini ada akun kas dan bank, terus ada penerimaan, pembayaran. Penerimaan itu pemasukan yang kita dapat dari pembayaran kos-kosan dan kontrakan, terus ada pembayaran biaya yang kita keluarkan. Terus ada pelanggan, lalu ada pemasok, terus ada pegawai yang harus kita bayar, terus ada aset tetap. Habis itu setelah semua yang kita butuhkan itu kita sudah centang,
tinggal kita klik perbarui. Nah, nanti setelah kita membuat bagian akun, semuanya akan masuk di sini di laporan ringkasan. Di sini nanti akan tertulis semua yang telah kita buat. Ada aset kas, kontrakan, piutang, tanah kontrakan, tanah kos-kosan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada pemasok. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan terkait tentang pelanggan dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan bagan pelanggan. Di sini chat buat pelanggan baru. Selanjutnya di sini kita akan membuat pelanggan nama. Yang pertama kita berdiskusi bersama teman-teman. Kita itu ada 2 bisnis. Yang pertama ada kontrakan, ada juga kos-kosan. Di sini kita sepakat untuk memberi nama kontrakan yaitu yang K. K itu untuk kontrakan, di mana di sini ada 8 kamar. Yaitu jika kontrakan itu diberi nama K1 sampai 8. Contoh seperti K1, K2 berarti nama kamar 1 dan kamar 2. Terus selanjutnya ada kos-kosan, di mana kita sepakat kos-kosan itu diberi nama KK. Kos-kosan kamarnya ada 8 juga. Kita sepakat untuk memberi nama kos-kosan yaitu KK, pakai huruf A sampai H. Di mana kita di sini ada 8 kamar. Contoh seperti KKA, KKB. Di mana kalau misalkan contoh KKA itu adalah kos-kosan kamar A dan kos-kosan kamar B. Terus di sini juga kita kos-kosan ada 2 lantai, ada lantai 1 dan lantai 2. Terus di sini ada alamat. Di sini kita juga ada 2 alamat. Yang pertama ada alamat kontrakan dan ada juga alamat kos-kosan. Kita kos-kosan berada di alamat Inspektur Geraha Harmoni Blok H nomor 8. Untuk alamat kontrakan kami ada di Jalan Inspektur Geraha Harmoni Blok B nomor 69. Jika selanjutnya sudah sesuai dengan diisi dengan sesuai alamatnya dan sudah sesuai, kita lanjut untuk buat. Karena kami sudah membuatnya, kita lanjut ke pemasok. Di mana di sini ada pemasok adalah suatu kebutuhan yang ini kita di sini buat tutorial buat pemasok baru. Di sini untuk namanya sesuai dengan arahan dosen kami. Misal contoh di sini kita ada kebutuhan seperti beli listrik. Di sini kita kasih nama yaitu kayak kasih nama counter. Terus di sini kasih alamat seperti alamat tidak jauh dari Jalan Geraha atau penginapan kami. Selanjutnya kita klik buat. Terus di sini saya akan menjelaskan ada beberapa pemasok yang harus saya jelaskan, yaitu ada beberapa seperti contoh di sini ada agen Madura Sejahtera, di mana di sini adalah suatu kayak warung. Di sini ada misalkan contoh di soalnya ada orang yang ingin membeli sabun ya. Di sini kita akan memberi nama yaitu agen Madura Sejahtera. Jadi jika ada orang yang membeli sabun, kita kasih nama di agen Madura Sejahtera. Dan di sini juga ada Bank BCA, cabang Geraha Harmoni, di mana Bank BCA ini berada di tempatnya di dekat daerah dengan penginapan homestay kami yang ada di cabang Geraha Harmoni. Jadi jika ada transaksi-transaksi yang perlu ke cabang atau ke bank, di sini kita buat untuk Bank BCA cabang Geraha Harmoni. Untuk pos wifi Om Budi di sini adalah untuk kebutuhan kontrakan atau kosan, untuk internet untuk pembelian internet. Terus di sini ada IKEA cabang Geraha Harmoni, di mana jika ada kebutuhan seperti kebutuhan elektronik seperti AC ataupun yang lainnya. Di sini ada karyawan 1, di mana karyawan ini bertugas untuk kebersihan dan menjaga yang lainnya. Karyawan 2 juga ada seperti kebutuhan untuk menjaga keamanan perusahaan atau menjaga karyawan. Yang selanjutnya ada counter pulsa. Counter pulsa selamat yaitu adalah suatu counter untuk kebutuhan kami seperti membeli token listrik ataupun token yang lainnya. Di sini ada lingkungan RT atau RW.
suatu kerjasama antara lingkungan seperti kebersihan, kerjasama dengan warga-warga sekitar. Jika ada soal-soal yang seperti lingkungan ini kita ada bagian di lingkungan RT atau RW. Terus selanjutnya kami ada bagian Mamikos. Mamikos ini adalah suatu seperti contoh di soalnya seperti ditugaskan untuk pembuatan iklan, karena di sini kan ada Mamikos, ada pembuatan iklan. Kami di sini akan membuat seperti Mamikos iklan. Selanjutnya ada PT Suksa Abadi Sejahtera Dunia Akhirat Koh Ajim, di mana di sini ada contoh, misalkan di soal ada contoh kebutuhan seperti barang-barang bisa membeli di PT Suksa Abadi Sejahtera Dunia Akhirat. Terus selanjutnya ada toko elektronik Koh Sahrul, di mana di sini ada toko-toko elektronik yang untuk kebutuhan seperti elektronik yang lainnya. Terus di sini ada juga tunjangan karyawan. Lanjut masuk ke tahap penerimaan. Di sini penerimaan yang dimaksud itu pendapatan yang kita dapat dari bisnis, kos, dan kontrakan yang kita jalankan. Pendapatan ini adalah pembayaran yang didapat dari pelanggan kos dan kontrakan setiap bulannya. Untuk melakukan transaksi kita harus melihat dari data transaksi yang sudah dikirim dari dosen saya, seperti yang saya siapkan screen ini. Di sini ada pendapatan rumah kos dari saudara Rais. Karena yang pertama itu kita membuat penerimaan baru. Di sini kita sesuaikan tanggalnya. Di sini itu saudara Rais melakukan transaksi pada tanggal 4 Desember 2025. Maka kita bisa dibayar oleh pelanggan. Pelanggannya yaitu saudara Rais dengan nomor kamar 1. Nanti di sini ditulisnya kontrakan. Maksudnya kos-kosan lantai 1 kamar 6. Yang diterima yaitu transaksinya BCA. Di sini kita tulis deskripsinya, pembayaran kos, pada bulan Desember. Sementaranya ini kita masukkan ke pendapatan kos dengan aktual jumlahnya berapa tadi. Saudara Rais ini melakukan transaksi sebesar 1,6. Terus di sini 1,6 juta. Setelah semua sesuai dengan jadwal dan tanggal maupun akun yang diterima, jumlah transaksi, langkah selanjutnya kita di sini sudah terlihat jelas dengan pembayaran kos pada bulan Desember tanggal 4. Selanjutnya masuk lagi ke penerimaan. Buat penerimaan baru, lakukan transaksi selanjutnya dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, dengan masukkan nomor kamar, jumlah transaksi, tanggal. Di sini untuk kedua yaitu tanggal 9 bulan Desember. Letaknya dikirim surat pelanggan ke
pertama, biaya yang kita keluarkan untuk kebutuhan kos dan kontrakan. Kita seperti membayar token listrik, perbaikan bangunan, dan perbaikan alat. Langkah membuat pembayaran yaitu pertama klik buat akun baru, lalu kita sesuaikan tanggalnya dengan dokumen transaksi yang disiapkan oleh dosen. Nah, di sini kita lihat tanggalnya berapa. Tanggal 1 bulan 12 pembelian sabun pembersih lantai. Tanggal 1 12 Januari, tanggal 1 bulan Desember 2025. Oke, di sini untuk dibayarkan dari akun kita pilih akun bank BCA. Untuk penerimaan kita pilih pemasok. Untuk deskripsinya kita lihat tadi dengan yang ada transaksi dokumen pembelian sabun dan pembersih lantai. Sabun dan oke, di sini untuk akun sementaranya kita pilih beban perawatan. Untuk jumlahnya kita lihat lagi di dokumen transaksi. Jumlahnya 41.000. Kayak 40. Lalu kita geser ke bawah. Oke, di sini saya akan melanjutkan usaha bisnis kita. Yang pertama itu ada modal awal. Modal awal itu ada di tanah kos dan tanah kontrakan. Tanah kos bernilai 800 juta dan tanah kontrakan itu ada 1,6 M. Dan modalnya itu masuk ke kredit di nominal 2,4 M. Pas di tanggal 25 bulan 1 2024. Kalau sudah, kita perbarui chat ini. Selanjutnya, jurnal pinjaman bank. Pada tanggal 25 bulan 12 2024. Narasinya jurnal pinjaman bank. Ada akunnya. Yang pertama, kas dan setara kas. Yang kedua, hutang bank. Kas dan setara kas di debit 250 juta dan hutang bank di kredit ada 250 juta juga. Kalau sudah, kita perbarui. Dan di ringkasannya aset tanah kontrakan 1,6 miliar, tanah kosnya 800. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Dah.